Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga karuniakan Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang awet muda. Amin. Ibu-ibu yang tidak jawab salam semoga suaminya dapat yang muda. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang saya cintai, pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah. Ayahanda, ibunda, akang teteh, Allah Ta'ala memberikan satu nikmat yang luar biasa, di mana kita dipercaya oleh Allah hidup di dunia ini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita cari, semuanya tiada lain untuk menggapai kebahagiaan. Betul tidak lupa? Betul. Banyak orang yang berprinsip bahwa kebahagiaan itu terdapat pada uang. Tidaklah munafik bahwa kebahagiaan itu ada di uang, tapi tidak selamanya kebahagiaan itu ada di uang. Nah, sekarang saya mau tanya ibu, pengen banyak uang? Yang banyak uang itu adalah orang-orang yang tidak banyak mengingat Allah. Yang banyak uang itu orang yang banyak masalah. Orang yang banyak uang itu orang yang mereka itu banyak melamun. Coba kita pikirkan. Banyak orang yang punya uang dengan berlimpah, tapi dia susah tidur. Jadi orang kaya itu susah tidur. Mobil yang satu bagaimana, mobil yang itu dipinjam tetangga, motor yang ini dipinjam, susah tidur. Tapi saya mau tanya lagi, ibu pengen jadi orang kaya apa jadi orang miskin, Pak? Tuh pan hebat. Inilah jamaah yang cerdas, tetap pengen jadi orang kaya. Saya mau ulang lagi, orang kaya, orang yang punya uang itu banyak penyakitnya, Pak. Paling kalau yang miskin roromeheun. Kalau bahasa Indonesianya perpecahan antar suku. Kakinya pecah-pecah. Paling cuma flu, paling cuma batuk dikit. Sakit gigi, itu penyakit orang miskin. Coba orang kaya, insomnia. Belum lagi liver, jantung. Banyak penyakit-penyakit yang komplikasi. Tapi saya mau tanya lagi, mau jadi orang kaya apa mau jadi orang miskin? Orang kaya. Subhanallah, ini jamaah luar biasa. Terus pengen jadi orang Kaya. Dan ingat kata Rasul, di akhirat nanti banyak penghuni surga adalah orang-orang miskin. Tapi saya mau tanya lagi, ibu bapak mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin? Subhanallah, inilah jamaah-jamaah yang lebih cerdas daripada mubaliknya. Nah, kita repeat ulang. Persoalan kaya atau miskin itu tidak penting. Yang penting kita menjadi orang-orang yang bahagia. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kampung kan banyak suaminya yang jadi petani, apalagi yang jadi tukang es kayak Mas Tomo. Jemaah saya ini, istrinya nanya, Pak, dapat uang berapa? 10.000. Istrinya punya respon, gitu. Besoknya lagi, berapa dapat uang? 5.000. Kalau udah catatan gitu, artinya istri yang tidak menerima ketetapan Allah. Suami hanya pelantara. Dan rezeki hari ini atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita simak pesan-pesan berikut ini. Lo ngajak gue untuk kerja jadi pengurus jenazah. Ini pekerjaan halal, dan ini ladang pahala buat kita. Kisah terbaru di Kampung Kucerit.
mengungkap misteri tersembunyi. Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 setiap hari jam 9 malam di Antv. Masih di Cahaya Hati Antv. Ngomong-ngomong masalah keridhaan akan takdir yang Allah berikan adalah salah satu ukuran bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ketenangan di dunia ini. Ketenangan didapat hanya dengan keridhaan. Ibu dikasih uang sama suami, "Pak, berapa dapat uang sekarang?" Biasanya 200.000, datangnya 20. Kalau ridho sama enggak ridho, datang enggak tuh uang jadi 2 juta? Tidak. Ridho 20.000, enggak ridho juga 20.000. Pak, dengerin nih istri-istri kita sekarang. Bu, ridho 20.000, enggak ridho juga 20.000. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho 20.000. Ridho 20.000. Enggak ridho juga 20.000. Enggak ridho juga 20.000. Nah, ini murah Pak, istri di sini cuma 20.000-an. Subhanallah. Jadi kuncinya keridhaan. Meskipun kita masa Allah loncat-loncat kita menangis, nggak bakal jadi rubah. Bukan kita mengesampingkan ikhtiar. Ikhtiar harus utama, doa lebih utama. Ayo, maksimalkan usaha kita. Doa kita husukkan. Nanti kalau sudah jadi keputusan, yakinlah itu semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus jadi orang-orang yang senantiasa menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Karena tangis kita, keluh kesah kita tidak akan bisa merubah keadaan. Yang bisa merubah keadaan adalah bagaimana hati kita menjadi lapang, menjadi tenang, menjadi bahagia karena kita menerima keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ibu bapak, tidak semua perjalanan hidup ini senantiasa lurus, mulus, bahagia. Yang jelas, kehidupan ini terus silih berganti antara tangis dan tawa. Tujuan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik di antara kalian amalnya. Maka kalau ibu terahum, ada yang di sini punya min 1, min 2, minjem. Waduh, banyak di sini pakai kacamata minjem. Subhanallah. Kalau kita tidak jelas melihat sesuatu, maka kita harus pakai kacamata. Kacamata kita adalah satu kacamata syukur. Kacamata syukur ini biasanya dengan frame Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kacamata yang harus kita pakai sehari-hari buat kita menjadi bahagia. Biasanya kalau pakai kacamata yang tadinya nggak kelihatan jadi jelas. Nah, kalau iman kita terahum, maka alhamdulillah adalah kacamata yang harus kita pakai untuk melihat betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah ini adalah peringan atau sesuatu yang akan meringankan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, marilah kita simak pesan-pesan berikut ini. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular.
Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah. Tadi sudah membahas satu, kacamata syukur kepada Allah. Yang kedua adalah kacamata husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya, kacamata yang harus kita pakai untuk memandang luas nikmat Allah itu adalah kacamata senantiasa kita bersahaja melihat orang yang lebih bawah keadaannya daripada kita. Sesusah-susahnya apapun bentuknya, kesusahan kita, sepelik apapun hidup kita, ada orang yang lebih bawah dari kita. Maka akan berbesar hati ketika memakai kacamata itu. Dan akan mempercantik diri kita. Kita selalu merasa kurang, ibu-ibu ada jerawat satu, nggak pede, kondangan. Suaminya jadi korban, kapan mau di Roma, begitu. Betul nggak, Bu? Betul. Ibu memikirin jerawat satu udah nggak pede, nggak dipikirin nikmat gigi masih utuh semuanya. Betul tidak? Nggak dipikirin nikmat jantung. Nah, kacamata itu yang sering kita tinggalkan dan sering kita lupakan, sering kita tidak pakai. Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kita. Lihatlah mereka-mereka yang susah, mereka yang menangis hanya ingin sesuap nasi. Mereka yang bersedih ketika mereka hanya ingin mendapatkan seteguk air. Sering kita dengar doanya suka pakai lagu, betul tidak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Ibnu Abbas itu mempunyai gambaran tentang doa ini. Kalau kita berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal kita bayangkan kebahagiaan di dunia dengan kata atina fid dunya. Bayangkan, ingin suami yang soleh, ingin istri yang solihah, ingin rezekinya berkah, ingin ilmunya manfaat. Minimal 3, jangan kurang dari 3. Ingin ke Mekah, ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji. Ya Rabbal Alamin. Karena bahagia-bahagianya orang kalau tidak pernah menatap Baitullah, tidak akan pernah lengkap kebahagiaan itu. Mekah dan Madinah adalah sebuah simbol kedamaian. Betul tidak? Betul. Kenapa kesucian ini diberikan dan disematkan kepada 2 kota ini? Karena kota ini adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Betul, naik. Betul. Nah, pengen semuanya ke Mekah, betul tidak? Betul. Makanya pimpin doa saya semua. Ibu ikuti doa saya, bapak ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual sawahnya. Itu yang baiknya. Nah, ya doa yang baiknya ini itu biar ibu nggak ngantuk, bapak. Karena di pengajian ini tempatnya orang-orang yang enak, orang-orang yang tenang tempatnya ada di pengajian. Kenapa? Orang yang bahagia ada di pengajian, hatinya tenang. Dan tenang itu dibuktikan dengan dia enak makan, kalau nggak enak tidur. Salah satunya ada di pengajian. Yang tadinya di rumah susah tidur, datang ke pengajian, paling pintar dia tidurnya. Betul tidak? Makanya ibu bapak semuanya, dengan doa Rabbana atina ini disambungkan kita. Bagaimana kita ingin ke Mekah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah lil haji wal umrah. Ya Allah, sampaikanlah kakiku, tampakkanlah badanku, hadapkanlah wajahku di satu kehormatan
di tanah yang kau muliakan, di tanah yang kau muliakan, di dua kota yang engkau agungkan, di dua kota yang kau agungkan, Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, simbol dari perdamaian, simbol dari perdamaian, Makkah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, satu emblem keberkahan. satu emblem keberkahan. Amin. Gitu. Amin. Ya Rabbal. Amin. Siap. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikuti pariwara berikut ini. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi pakai kacamata doa kita adalah doa sapu jagat. Karena terkandung seluruh doa di sana. Saya satu waktu pernah di dalam acara syukuran. Pak Ustadz silakan berdoa. Saya cuma doanya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah bilang, kok Pak Ustadz enggak berdoa? Padahal itu adalah etape doa, Ibu. Doa seluruh inti daripada doa. Maka kita jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap gantungkan harapan kita kepada Allah. Kita senantiasa mengejar sukses. Kita ingin jadi orang sukses, tapi kita tidak pernah mendekati zat yang memberikan kesuksesan. Kita ingin jadi orang sehat, tapi tidak pernah mendekati zat yang memberikan kesehatan. Kita ingin jadi orang yang bahagia, tapi tidak pernah mendekati orang-orang yang memberikan kebahagiaan. Kita suka salah, move on lah dari sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau ditanya, ibu kalau ditanya, Bu mau kemana? Mau jogging, mau sport, lari pagi, biar apa? Biar sehat. Harusnya gini, Bu, kenapa olahraga? Biar disehatkan oleh zat yang memberikan kesehatan. Bilang ibu langsung, Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cerminan hamba-hamba Allah yang senantiasa mengutamakan, dia senantiasa berharap kepada Allah di atas ikhtiar dan doa. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang-orang yang berbesar jiwa tidak pernah patah arang di dalam menghadapi kehidupan ini. Apalagi pasca pandemi. Semuanya dalam keadaan transisi hari ini. Kita berharap rezeki itu adalah keputusan dari zat pemberi rezeki. Mintalah kepadanya supaya kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suami berangkat, ibu langsung, ya Allah lindungilah suamiku ya Allah. Itulah istri solihah. Beda lagi, suami baru datang udah ditanya, Pak dapat berapa Pak? Suaminya banyak yang kecil badannya. Ini bukti banyak dimarahin sama istrinya. Betul tidak Pak? Kalau di Rongsen itu ada potret suaminya, potret istrinya juga ada semuanya. Karena di sana lagi bertengkar, ada lambang mata itu kalau ada di radiologi. Betul tidak? Makanya jangan bentak-bentak sama suami, betul? Tuh, sekarang betul nanti mah ngarekan we deui. Jadi suami mau berangkat doain, ya Allah lindungi suamiku, ya Allah jaga pandangannya, lindungi langkahnya,
berikan kemudahan dalam menghadapi urusannya. Ya Allah, berikan kelancaran nafkahnya. Ya Allah, jangan engkau lepaskan suamiku dari rahmat Allah. Dia mah nu ditanyakeun teh duit kayak marmut ya bapak, duit. Nah gitu. Istri yang baik adalah pas suaminya berangkat kerja itu diantar sampai pintu, dilihatin gitu sampai suami nggak kelihatan badannya, baru dia masuk lagi rumah. Itu istri yang baik. Lalu dia berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk suamiku. Pas pulang, sambut dia dengan senyuman. Karena adalah istri yang menerima kebahagiaan apapun yang akan terjadi. Betul? Itu. Senyum dengan baik. Suaminya juga salam. Kan ibu suka bilang, pingin suami yang sok. Suami baca salam, ibu bilang, kirain tamu. Gitu. Emang yang baca salam tamu terus. Suami kita juga berhak membaca salam. Ibu bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan waalaikumsalam. Ada kebiasaan kita kalau baca salam waalaikumsalam. Padahal yang baiknya adalah waalaikumsalam. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, mari kita simak yang lewat berikut ini. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulur-dulur yang bahagia, saudara-saudaraku yang senantiasa selalu gembira, maka hadapilah kehidupan ini dengan menggapai ridho Allah Subhanahu, maka kebahagiaan itu akan datang untuk kita. Kebahagiaan akan datang untuk kita. Kebahagiaan akan timbul untuk kita. Kebahagiaan akan kita raih untuk kita semuanya. Kunci menggapai ridho Allah tidak harus mesti wajib kaya. Miskin tidak penting. Yang penting kita bahagia. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini jangan lupa bahagia. Hari ini jangan lupa bahagia. Bahagia adalah sesuatu yang diharapkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di dunia. Untuk bahagia adalah ukurannya dengan menerima ketentuan Allah setelah ikhtiar dan usaha yang maksimal. Maka sebesar apapun nikmat yang ada, jika kita ridho, maka kebahagiaan dan ketenangan akan didapat. Pakailah kacamata yang pantas untuk kita sebagai muslim agar kita tidak terahuk menghadapi kehidupan yang sangat pelik ini, gelombang kehidupan yang amat menerjang ini. Pertama adalah kacamata syukur diungkapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah kacamata berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga adalah kacamata bagaimana bersahaja, bertawadhu, senantiasa melihat yang lebih bawah daripada kita keadaannya, yang lebih susah keadaannya daripada kita, yang lebih parah keadaannya daripada kita. Maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pakailah kacamata doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bolehlah kita berjuang, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Tapi ada yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita mendekat. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya
kepada yang memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Kan kalau Bang Haji bilang, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Gitu, betul tidak Bu? Kalau ibu beda lagi sama suami, beruang, beruang. Nah ini namanya istri beruang semuanya. Semoga jadi istri-istri yang solihah. Amin. Ya Robbal. Insya Allah kita akan selalu bahagia. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita. Istighfar bukan hanya sekedar Allah mengampuni dosa kita, tapi istighfar itu adalah lijalbir rizki, untuk menarik rezeki. Kita mah selalu pede berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Kenapa tidak diijabah dengan rezeki yang cepat dan berkah? Mungkin tersendat oleh banyaknya dosa-dosa kita. Jika aliran air itu kecil, dari sananya besar, ada yang menghambat, yaitu dosa-dosa kita yang menghalanginya. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah agar seluruh keberkahan hidup Allah berikan dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa alim sultan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Ya Allah, betapa kami bersyukur atas karunia-Mu ya Allah. Betapa kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami hari ini ya Allah. Sering kami melupakan atas semua nikmat-Mu ya Allah. Kau karuniakan nikmat yang paling besar kepada kami, yaitu nikmat iman dan Islam. Kami tidak pernah melihat Rasul, kami tidak pernah bertemu dengan Nabi ya Allah. Mimpi pun kami tidak pernah. Tapi dalam hati kami tidak pernah terhapus bahwa Rasulullah adalah utusan-Mu ya Allah. Engkau karuniakan nikmat iman dan Islam kepada kami ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Engkau karuniakan kami dalam jalan kebaikan. Allah karuniakan kepada kami jalan yang Engkau ridai, yang Engkau berikan pujian adalah hamba-hamba yang senantiasa mengingat-Mu. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbal alamin. Jika ada di antara jemaah ini ya Allah yang belum Engkau ampuni dosanya kepada ibu dan ayahnya, kepada karibnya, kepada anaknya, kepada suaminya, ampuni ya Allah. Begitupun kepada istrinya ya Allah, kepada orang-orang yang sudah Engkau wafatkan, ampuni seluruh dosa-dosa jamaah ya Allah. Begitupun semua pemirsa ya Allah. Saya hanya bisa hantarkan doa kepadanya ya Allah. Hapus seluruh dosa dan kesalahannya ya Rabb. Karuniakanlah mereka kebahagiaan. Cabutlah segala bentuk kebingungan, segala kelemelut kehidupan. Berikanlah mereka ketenangan ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal huda ya Allah. Berikanlah kami hidayah ya Rabb. Karena tidak ada yang menyelamatkan kami adalah iman dan Islam. Engkau yang membukakan hidayah, Rasul pun tidak bisa. Yang Kau cintai pun Nabi kita Muhammad tidak pernah bisa membukakan hidayah. Tambahkan hidayah kepada kami ya Allah. Gapai dengan taufik-Mu ya Rabb. Rabbana ya Karim ya Rabbal alamin. Kami hamba yang belum berdosa. Pertemuan ini adalah pertemuan kebaikan. Siapapun yang terlibat dalam pertemuan ini, semua jamaah, semua kru, Allah berkahkan hidupnya ya Allah.
Allah, sampaikan harapan dan cita-citanya ya Rabb. Allah hapus seluruh dosanya. Kami orang-orang zalim, kami berlumur dosa ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Rabb. Banyak sumpah serapah, banyak kata-kata kotor dan kata-kata keji kami kepadanya ya Rabb. Tampakkanlah wajah ibu bapak kita di mata kita hari ini, biar kita bisa memandang bukan hanya dengan mata tapi dengan hati. Katakan dengan doa, Allahumma ighfir lana waliwalidaina, dengan hati Anda, dengan setulus hati Anda mengungkapkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Anda selipkan doa kepadanya supaya Anda berkah, supaya Anda sukses, supaya Anda menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati, Anda yang dimuliakan Allah, jadilah hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah, menjadi orang-orang yang bahagia. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.